Menerobos basis militer Rusia, 50 tentara Ukraina tewas mengerikan. Lebih dari 50 tentara Ukraina tewas dalam kontak tembak dengan pasukan militer Rusia yang terjadi di desa Nestreyanka, Oblast Provinsi Zaporizhia, Rabu 14 September 2022. Seluruh prajurit yang tewas berasal dari Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, sejumlah pasukan militer Ukraina berniat menerobos basis pasukan Angkatan Darat Rusia dari Brigade Senapan Motor ke-503 Divisi Senapan Motor ke-19. Informasi ini dipublikasikan oleh Kepala Administrasi Sipil Militer Oblast Zaporizhia, Vladimir Rogov. Diungkap Rogov, aksi militer Ukraina berakhir dengan kegagalan. Akibatnya, lebih dari 50 tentara Ukraina tewas dalam insiden itu. Dalam pagi hari tanggal 14 September, unit Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina berusaha untuk menerobos pertahanan resimen senapan motor ke-503 dari divisi ke-19 dekat pemukiman Nestreyanka di wilayah Zaporizhia. Ujar Rogov, upaya menembus pertahanan kami berkat tindakan terampil dari unit artileri dan senapan bermotor kami, musuh dihentikan dan mundur ke posisinya dengan kerugian serius. Sebagai akibat dari pertempuran, milisi Zelensky kehilangan lebih dari 50 tentara. Katanya, lebih lanjut Rogov juga mengungkap ada 3 unit kendaraan infanteri lapis baja M113 buatan Amerika Serikat juga ikut dihancurkan dalam insiden tersebut. Selain itu ada 7 orang tentara Ukraina yang ditangkap oleh pasukan Rusia. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk memasok Kiev dengan rudal jarak jauh, itu akan melewati garis merah atau tidak dapat diterima dan menjadi pihak dalam konflik. Peringatan itu dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Rusia. Sebelumnya Rusia juga sudah memperingatkan hal serupa. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menambahkan bahwa Rusia berhak untuk mempertahankan wilayahnya. Washington secara terbuka telah memasok Ukraina dengan roket GMLR canggih yang ditembakkan dari peluncur HIMARS dan dapat mencapai target hingga 80 km jauhnya. Pejabat Amerika Serikat mengatakan Ukraina telah berjanji untuk tidak menggunakan roket Amerika Serikat untuk menyerang Rusia. Peluncur HIMARS juga dapat digunakan untuk menembak rudal taktis ATACMS jarak jauh yang dapat memiliki jangkauan hingga 300 km. Seorang pejabat senior Ukraina menolak untuk mengatakan pada 19 Agustus apakah Kiev sekarang memiliki ATACMS. Belum ada penjelasan publik lengkap tentang serangan pada 9 Agustus yang menghantam pangkalan udara Rusia di Saki, sekitar 200 km dari wilayah terdekat yang dikuasai Ukraina di semenanjung Crimea yang direbut Moskow pada 2014 dan dianggap sebagai wilayah Rusia. Ukraina telah meminta dan menerima sejumlah besar senjata dari Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya guna membantunya melawan angkatan bersenjata Rusia yang dikirim ke Ukraina pada Februari. Moskow mengatakan telah mengirim pasukan untuk mencegah Ukraina digunakan sebagai platform untuk agresi barat dan untuk membela pengguna bahasa Rusia. Kiev dan sekutu baratnya menolak argumen ini sebagai dalih tak berdasar untuk perang agresi gaya kekaisaran. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov mengatakan Amerika Serikat kini terlibat langsung dengan Rusia dalam konflik Ukraina. Dia menyebutkan hingga kini Amerika Serikat telah memasok Ukraina dengan lebih dari 17,2 miliar dolar bantuan keamanan sejak 2014 dan 14,5 miliar dolar atau sekitar 217,5 triliun. Usai wilayah timur laut dikuasai lagi oleh Ukraina, kini Rusia benar-benar melakukan serangan balasannya. Dalam serangan balasan yang dilakukan pada Rabu, Rusia menyasar target kota Kryvyi Rih yang merupakan kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. 8 rudal yang ditembakkan oleh militer Rusia mengenai bendungan Rezervoir Karachunov di kota Kryvyi Rih. Bendungan terkena hantaman 8 rudal Rusia itu pun hancur. Akibatnya air bendungan pun kemudian membanjiri rumah penduduk di kampung halaman Volodymyr Zelensky. Para pejabat mendesak penduduk di sekitar kota Kryvyi Rih untuk segera mengungsi. Dikutip Al Jazeera, Zelensky mengungkapkan serangan itu menghantam bendungan Rezervoir Karachunov. Dalam pidato video yang dirilis Kamis pagi, Zelensky menyebut Rusia sebagai negara teroris. Sistem air tidak memiliki nilai militer dan ratusan ribu warga sipil bergantung padanya setiap hari. Katanya, diketahui di Kryvyi Rih, kota terbesar di Ukraina Tengah dengan perkiraan populasi sebelum perang 650.000.
Dalam sebuah postingan di Telegram, Vilkul mengatakan 112 rumah terendam banjir. Upaya perbaikan bendungan di Sungai Inhulats sedang berlangsung dan banjir dilaporkan mulai surut. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirill Timoshenko mengatakan dalam sebuah posting online bahwa tidak ada korban sipil dalam serangan itu. Dilaporkan dari Kiev, Gabriel Elizondo dari Al Jazeera mengatakan kru darurat bekerja di Kryvyi untuk mengurangi kerusakan. Serangan balasan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Rusia berhasil menghancurkan radar kontra baterai AN-TPK-64 buatan Amerika Serikat di wilayah Nikolaev. Keberhasilan serangan balasan ini disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov melaporkan pada hari Rabu. Dalam serangan balasan itu, Rusia mengerahkan pesawat tempur, pasukan rudal serta artileri. Pasukan Rusia juga memusnahkan 4 gudang peluru kendali artileri Ukraina dan amunisi di daerah Seversk dan Raigorodok di Republik Rakyat Donetsk, kota Kharkov, dan Izium di wilayah Kharkov. Di daerah pemukiman Krasny Liman di Republik Rakyat Donetsk, mereka menghancurkan sistem roket peluncuran ganda uragan Ukraina. Konashenkov melaporkan berhasil merebut wilayah timur laut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir adanya serangan balasan Rusia. Sadar kekuatan militernya sangat kekurangan, Zelensky pun meminta bantuan Barat. Zelensky meminta pihak Barat mempercepat pengiriman senjata untuk mempertahankan wilayah yang sempat direbut oleh Rusia tersebut. Dilansir Reuters, seorang pejabat Amerika Serikat mengklaim Rusia telah menyerahkan sebagian besar wilayah dekat Kharkiv di timur laut. Mereka juga disebut menarik banyak pasukannya untuk kembali ke perbatasan. Sejak awal invasi, Amerika Serikat dan sekutunya telah memberikan Ukraina bantuan persenjataan senilai miliaran dolar. Kiev mengakui senjata canggih dari Barat membantu mempertahankan diri dari serangan Rusia. Dalam pidatonya pada Senin malam, Presiden Zelensky mengatakan Ukraina dan Barat harus memperkuat kerjasama untuk mengalahkan teror Rusia. Keberhasilan serangan balasan Ukraina turut ditanggapi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, yang mengatakan pasukan Ukraina membuat kemajuan signifikan dengan dukungan Barat. Pekan lalu, Washington mengumumkan bantuan senjata terbarunya untuk Ukraina. Pasukan ini meliputi amunisi untuk HIMARS dan sistem rudal permukaan ke udara NASAMS yang mampu menembak jatuh pesawat. Zelensky mengatakan Ukraina telah merebut kembali sekitar 6.000 km persegi wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia. Tanah yang direbut kembali kira-kira setara dengan area gabungan tepi barat dan Gaza di Palestina. Diketahui Rusia menguasai sekitar 1/5 Ukraina sejak pasukannya menyerbu pada 24 Februari.